Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini kita bertemu lagi secara online. Bulan lalu ya kita bertemu secara onsite. Dan saya mengucap syukur kalau diberikan kesempatan oleh Bapak Pendeta Yosua Yongki, Ibu, juga seluruh teman-teman yang ada di sini untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan lagi. Dan hari ini kita ada di dalam suasana Natal. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk sama-sama merenungkan mengenai apa sih sebetulnya yang kita sedang lakukan di Natal ini. Saya ingat bulan lalu kota New York itu sudah mulai ada bau-bau Natalnya ya. Walaupun belum semuanya, tapi puji Tuhan saya sempat dengar the best time to visit New York City itu waktu Natal. Sayangnya karena kami menggembalakan, jadi tentu gembala harus ada di kandang ya. Jadi setiap Natal hampir mustahil rasanya untuk bisa berkunjung ke tempat yang lain. Tapi puji Tuhan, kemarin itu ketika kita ke sana sudah ada suasana-suasana Natalnya walaupun belum semuanya ya. Dan memang kalau kita bepergian ke beberapa tempat ya bahkan negara yang bukan Kristen sekalipun mereka itu merayakan Natal ya. Jadi pohon Natal sudah ada, Santa Claus, belum lagi festival-festival Natal. Tapi ini menjadi pertanyaan buat kita. Sebetulnya apa sih yang kita rayakan saat Natal ini? Apa sih bedanya perayaan kita dengan perayaan orang lain yang bukan Kristen misalnya, yang sama-sama juga punya pohon Natal, yang sama-sama juga mendekorasi rumahnya. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan tentu adalah satu pribadi yang kita tidak boleh lupakan. Tanpa pribadi ini seharusnya Natal tidak ada. Tapi sayang di dunia ini kan banyak yang mengubah makna Natal ya. Pribadi ini adalah Kristus. Without Christ, there should be no Christmas. Orang menggantinya dengan huruf X. Walaupun sebetulnya dalam bahasa Yunani X itu chi ya. Juga refer to Christ. Tapi untuk orang zaman sekarang, X itu biasanya menjadi sebuah lambang, sebuah simbol dari tokoh yang kita tidak kenal. Who is this Mr. X in the Xmas yang kita rayakan? Karena itu kalau kita lihat juga ada orang-orang yang mengubah bukan lagi bilang Merry Christmas tapi Happy Holiday. Menjadi pertanyaan, sebetulnya Christ itu ada di mana? Karena itu ketika kita merenungkan firman Tuhan menjelang Natal, mari kita menanyakan pertanyaan yang penting ini. Sebetulnya siapa sih Kristus itu? Siapa Kristus yang kita rayakan dan mengapa kita merayakannya? Saya berdoa kiranya dengan perenungan firman ini, saudara benar-benar ketika merayakan Natal, saudara berbeda dengan orang-orang yang lain. Tidak hanya sekedar happy, lihat promo Natal, dekorasi Natal, tidak sekedar happy melihat hal-hal yang New York atau kota-kota yang lain kerjakan di saat Natal, tapi benar, setiap kita merayakan Natal, kita mengingat satu pribadi yang ada di tengah Natal, yaitu Yesus. Siapakah Yesus yang kita rayakan saat Natal? Kita akan merenungkan jawabannya dan kita akan sama-sama membaca dari ayat yang ada di kitab Matius 16 ayat 13 sampai 18. Saya bacakan buat saudara. Kalau saudara yang senang mengikuti membuka Alkitab masing-masing, silahkan saya juga dorong menulis dalam catatan sehingga saudara bisa menangkap benar firman Tuhan di pagi hari ini atau di malam hari ini. Matius 16 ayat 13 firman Tuhan berkata, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara lihat ya, Yesus itu tertarik untuk menanyakan pertanyaan ini kepada pribadi kita personal. He doesn't really care apa yang orang bilang tentang dirinya, tapi pertanyaan ini penting dan pertanyaan ini saya tujukan untuk saudara juga.
Menurut saudara, apa kata saudara? Siapakah Yesus ini? Nah, ini yang menjadi penting untuk kita bisa renungkan dan jawab. Simon saat ditanya pertanyaan itu, dia bilang sama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-16 dilanjutkan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekali lagi, selama berabad-abad pertanyaan tentang siapa sih Yesus yang disebut Kristus ini masih terus dipertanyakan. Dan jawaban murid-murid Yesus yang diberikan kepada Yesus ini menjadi pertanyaan buat kita ya. Sehingga kita perlu memikirkan bagi kita Yesus itu siapa. Ada banyak orang memiliki banyak pendapat tentang Yesus. Misalnya ada satu grup orang namanya kaum Ebionis. Mereka bilang bahwa Yesus ini 100% manusia, tapi dia mendapatkan kekuatan supranatural saat dibaptis. Ada kaum Doketis yang bilang, Yesus ini bukan 100% manusia, tapi 100% Tuhan, hanya nampaknya kelihatannya seperti manusia. Ada agama lain yang mengatakan Yesus itu guru yang baik yang mengajarkan jalan kebenaran. Jadi boleh didengar karena dia adalah guru. Atau ada juga agama yang bilang Yesus ini nabi. Nabi yang melakukan banyak mujizat karena itu dia perlu dihormati sebagai nabi. Nah, tetapi kalau kita lihat sebetulnya apa sih kata firman Tuhan tentang Kristus ini? Dan walaupun Yesus diakui ya oleh dunia menjadi tokoh yang sangat berpengaruh, kita tahu Yesus tidak pernah tulis sebuah buku pun, tapi ada ribuan buku yang ditulis tentang Yesus. Yesus bukan komposer, tidak pernah menciptakan lagu, tapi ada ribuan bahkan jutaan lagu yang dikarang tentang Yesus. Dia memang nggak pernah melukis, saudara, tapi saudara lihat ada ribuan lukisan yang dilukis oleh seniman terkenal tentang Yesus. Banyak orang yang mau mati buat Yesus, menyerahkan diri menjadi prajurit, padahal Yesus itu bukan panglima perang, bukan pemimpin dari sebuah negara. Dunia bisa melihat pengaruh Yesus, tapi siapa jati diri Yesus sebetulnya hanya bisa kita temukan di dalam firman Tuhan. Inilah yang membedakan Yesus yang kita rayakan bukanlah hanya dekorasi, bukanlah hanya figur, mystical figur yang sebetulnya tidak ada. Tidak. Kita melihat di dalam firman Tuhan ada kebenaran yang mengatakan siapa Yesus sesungguhnya bukan hanya dari kata orang. Saudara harus hati-hati dengan omongan katanya. Karena kalau dibilang katanya, seringkali kita nggak tahu katanya itu kata siapa. Tidak bisa dipertanggungjawabkan dan ini berbahaya sekali kalau kita pegang jadi sebuah kebenaran. Di Amerika di tahun 2017, saya mendengar pernah ada satu acara namanya The Fire Festival. Ini acara dipromosi besar-besaran, katanya akan ada di island di Bahama, banyak selebriti yang akan datang, artis-artis diundang ya. Dan tiketnya itu laris manis banget, habis semua. Tapi saudara tahu bahwa acara ini sebenarnya tidak pernah terjadi. Ini acara scam, saudara. Acara bohong. Orang yang udah datang ke sana, mereka udah traveling jauh, mereka kaget sekali. Karena dari uang yang dia bayar, katanya ada hotel, tapi ternyata tidak ada hotel sama sekali. Katanya akan dikasih makanan, tapi tidak ada makanan sama sekali. Katanya akan ada tempat yang indah ya, yang bisa dikunjungi dengar musik. Sama sekali nggak ada, bahkan toilet pun tidak ada. Puji Tuhan kemarin retret saudara semuanya berjalan dengan lancar sesuai yang diiklankan ya. Ada tempat tinggal yang enak, hotel yang bagus, ada danau, pemandangan, semuanya terjadi.
Kenapa? Karena saya percaya ada orang yang pernah ke sana terlebih dahulu, lihat tempatnya, kemudian pulang membawa berita. Tapi di dalam Fire Festival ini, ketika para artis, selebriti, influencer disalahkan, mana katanya ada? Mana ini saya ke sana nggak ada tempat tinggal, nggak ada hotel. Para influencer cuman bilang gini, eh sorry, saya juga nggak pernah tahu, saya nggak pernah ke sana. Saya cuman diminta paid promotion untuk endorse. Wah, bahaya sekali. Inilah the danger of katanya, saudara. Karena itu, jangan cepat dengar orang yang betul-betul tidak tahu Yesus itu siapa. Ke surga pun belum tahu, mereka melihat pun tidak tahu, ya. Karena itu kita perlu melihat benar di dalam kesaksian firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan adalah yang iya dan amin. Karena itu hati-hati untuk melihat Yesus sama seperti tokoh agama lain, saudara. Karena kalau kita melihat Yesus hanya sebagai guru, hanya sebagai nabi, tentu kita gagal melihat keunikan Yesus yang diberikan oleh kesaksian Alkitab. Nah, hari ini kita akan merenungkan ada 3 jawaban dalam firman Tuhan. Sebetulnya siapa Yesus yang kita rayakan? Dan saat kita menanggapi ini, saudara, saya berdoa ketika saudara merayakan Natal, saudara bukan hanya bilang, it's just another Christmas. Tahun lalu juga ngerayain Christmas, 2 tahun yang lalu juga Christmas. Tidak. Tapi ketika saudara tahu siapa Yesus yang saudara rayakan, saudara akan excited merayakan Natal. Saudara akan bisa menangkap apa maksud Natal yang sesungguhnya. Saya tunjukkan dari kesaksian kitab di dalam Matius, Yesus yang kita rayakan adalah pribadi yang unik. Sebab Yesus adalah nubuatan yang digenapi. Saudara boleh catat dan nanti boleh baca ayat firman di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan ayat ini buat saudara sehingga saudara menangkap keunikan Yesus yang pertama. Judul dari perikop di Matius 1 ayat 18 adalah kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya highlight ayat ini, ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Saudara, tahun 2022 mungkin pernah mendengar ada seorang pemimpin kerajaan namanya Ratu Elizabeth II yang meninggal di usia 96 tahun. Dia ini adalah ratu yang sangat disukai karena dia sudah berhasil memerintah selama 70 tahun, saudara. Nah, dia meninggal itu kira-kira bulan September di awal, dan beberapa hari setelahnya, saudara tahu dunia itu heboh. Karena konon ada seorang yang dikenal dengan nama Nostradamus. Saudara mungkin pernah dengar nama ini. Dia dianggap sebagai satu orang yang bisa meramal. Padahal sebetulnya Nostradamus ini adalah astronomer dari Prancis, saudara. Dia hidup di abad ke-15 dan ternyata katanya ada sebuah buku hasil karya Nostradamus yang dengan tepat memprediksi kematian dari Ratu Elizabeth yang kedua ini di tahun 2022. Karena itu bukunya
habis. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya cari di Tokopedia, di Shopee, dan lain-lain, itu juga ludes, saudara. Kenapa? Ya karena itu. Disebutkan ada satu ramalan yang tepat yang dituliskan oleh Nostradamus yang mengatakan bahwa Ratu Elizabeth kedua itu meninggal di tahun 2022. Saya cek bukunya. Ketika saya lihat, buku itu sama sekali tidak menuliskan nama Ratu Elizabeth. Hanya ada sepenggal syair yang ternyata bukunya ini pun adalah tulisan dari orang lain namanya Mario Redding, dan dia tulis di tahun 2005. Ini adalah salah satu interpreter dari puisi-puisi yang dituliskan oleh Nostradamus. Puisi Nostradamus ini dianggap banyak berisi teka-teki, saudara. Dan ketika saya lihat, ternyata bukunya itu sekitar 200-300 halaman. Dan di dalam buku itu ada tulisan-tulisan lain yang sebetulnya prediksinya sama sekali tidak tergenapkan ya. Hanya ada satu section kecil yang mengatakan ada pemimpin negara, pemimpin pemerintahan yang akan meninggal. Udah, that's it. Tapi orang begitu antusias beli buku ini, menganggap prediksinya tepat, ramalannya luar biasa. Lucu, saudara. Satu dunia bisa heboh karena satu prediksi yang tepat, yang nggak jelas ditulisnya oleh siapa, diinterpretasikan ulang begini begitu. Padahal kehidupan Yesus ketika dia hidup mulai dari kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya itu telah menggenapkan kira-kira 300 nubuatan dalam satu buku yang ditulis oleh 40 orang dalam rentang 16 abad dari background yang berbeda-beda. Bukankah kelahiran Yesus jauh lebih luar biasa karena dia adalah nubuatan yang digenapi? Matius 1 ayat 22 tadi berkata, supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan. Saudara lihat dari kelahirannya, Yesus itu unik. Dari caranya ini hampir impossible, tidak bisa. Tapi ternyata Tuhan dalam kehebatannya dia melakukannya. Lahir dari seorang perawan. Dia lahir di Bethlehem, terjadi. Dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dari garis Daud, terjadi juga. Ketika dia hidup diasingkan ke Mesir, terjadi juga. Ada seorang tokoh namanya Yohanes Pembaptis yang dilahirkan dari seorang yang sudah lama mandul, yang mendahului Yesus, terjadi juga. Yesus dikatakan dari nubuatan tinggal di Galilea, terjadi juga. Disebutkan dia akan ditolak, dihianati, dijual seharga 30 keping perak, terjadi juga. Jubahnya diundi, terjadi juga. Dia diam dalam tuduhan, disalibkan di antara orang berdosa, dikuburkan di antara orang kaya. Semua nubuatannya terjadi. Dibangkitkan di hari ketiga, bahkan naik ke sorga, nubuatannya itu pun terjadi. Nubuatan mana yang belum digenapi oleh Yesus? Kedatangannya kembali yang kedua, saudara. Kalau saudara lihat, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, ini udah terjadi semua nubuatannya. Tinggal satu yang belum, kembalinya Yesus yang kedua kali dari sorga. Ini doang yang belum. Saya mau bilang track recordnya udah kegenapi, tergenapi. Tinggal yang ini. Percayalah Yesus akan datang segera. Karena itu kita melihat Yesus itu bukan sekedar dongeng. Ada saksi mata, bahkan catatan sejarawan yang bernama Yosef Flavius, sejarawan Romawi yang namanya Tacitus, dia juga menulis tentang Yesus pada abad yang pertama. Ini udah malam di Amerika, tapi di Indonesia masih pagi. Saya mau ajak saudara untuk ingat waktu SD kita belajar hukum probabilitas ya. Fenomena acak itu bisa dihitung kemungkinan terjadinya itu seberapa besar. Dan kita tahu kalau peluang yang akan muncul dari kejadian yang berulang itu lebih sulit. Misalnya ya, saudara punya dadu nih. Lempar 2 dadu dan muncul 2 angka yang jumlahnya 10. Berarti kan bisa 4 dan 6, 5 dan 5, 6 dan 4 ya. Ada 3 kali kesempatan, tapi dibagi dalam 36 kali karena ada 36 kali kombinasi. Itu aja udah kemungkinannya 1/12 atau sekitar 8%. Saudara bisa bayangkan ketika Yesus lahir,
Kalau tadi kan kemungkinan dadu diputar itu ada 3 dari 36. Kemungkinan Yesus lahir itu menggenapkan 12, setidaknya 8 sampai 12 nubuatan. Kalau saudara hitung, kemarin saya iseng-iseng pakai chat GPT, saya tuliskan. Seandainya ada 8 sampai 12 nubuatan Yesus lahir yang digenapi, berapa persen kemungkinannya itu akan terjadi? ChatGPT bilang 10 pangkat minus 36%. Jadi 0,0-nya ada 34 kali, 1%. Saudara. Kalau saudara nggak percaya, hitung sendiri ya. Ini menunjukkan ChatGPT bilang, kesimpulannya adalah it's almost never exist atau hampir pasti ini tidak akan kejadian. Tapi toh Yesus lahir ke dunia, saudara. Ini bukan sebuah kebetulan. Apakah saudara masih terus berpikir bahwa it's just another baby? No. Ketika Yesus lahir di dunia, dia adalah seorang bayi yang sangat unik. Karena pertama, dia adalah nubuatan yang digenapi. Tidak ada tokoh lain yang memiliki nubuatan sebanyak kelahiran Yesus. Dan di dalam nubuatan yang digenapi kita lihat Yesus pribadi yang sangat unik. Yang kedua, keunikan pribadi Yesus bukan hanya dia nubuatan yang digenapi, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 14 sampai ayat 18 saya baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tiada suatu apapun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya pernah main ke kota Istanbul di Turki ya. Ada sebuah istana, saudara kalau berkunjung ke sana, bagus juga namanya Istana Topkapi. Nah, istana ini punya beberapa gerbang dan saya dikasih tahu sama tour guide ada satu sisi yang mengarah pada jalan kecil namanya Soksme Street, itu di sebelah kiri dari istana tersebut. Di sana dipercaya bahwa sesekali sultan ini akan keluar dan berpakaian seperti orang biasa. Tujuannya untuk sultan bisa mengetahui keadaan rakyat. Tentu walaupun pakai baju biasa, sultan ini tetap dikawal oleh penjaga. Walaupun dia pakai baju yang kelihatannya biasa, compang-camping ya, tapi pada hakikatnya dia adalah seorang sultan. Kekuasaannya tetap melekat dalam dirinya. Nah, kalau kita lihat, kita sudah tadi mendengar kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus, itu sudah dinubuatkan secara spesial. Tapi saudara perlu tahu, nubuatan itu disampaikan bukan karena Yesus seorang manusia suci. Bukan karena Yesus manusia yang punya kekuatan supranatural. Karena tadi firman Tuhan bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, ayat ke-14 dikatakan, dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih dan kebenaran. Sekali lagi, Yesus bukan hanya sekedar manusia yang supranatural, tapi dia adalah anak Allah. Nah, kata anak Allah ini seringkali jadi perdebatan, apalagi buat orang Indonesia. Pada tanya, masa sih Allah bisa beranak ya? Tapi saudara, kita perlu menyadari ada kata yang digunakan yang mungkin maknanya itu bisa berbeda. Contoh misalnya ya, kalau dibilang anak, anak itu bisa diterjemahkan sebagai berasal dari. Kalau saudara di Amerika ditanya, kamu anak mana? Ya, kita bilang saya anak Indonesia, artinya saya dari Indonesia. Kalau saudara punya tangga ya, anak tangga itu juga punya makna yang berbeda. Bukan berarti ibu tangga, bapak tangga nikah lalu punya anak.
Tapi anak tangga adalah bagian dari tangga. Karena tanpa ada anak tangga, ibu tangga, bapak tangga itu nggak akan disebut tangga. Karena nggak ada pijakannya, saudara. Karena itulah nama anak Allah ini perlu dimengerti dengan benar. Ketika Yesus memiliki gelar anak Allah, dia artinya dia adalah Allah. Dia berasal dari Allah, dia bagian dari Allah, ya. Dan kita melihat bahwa Yesus itu sama sekali bukan manusia biasa. Yohanes 8 ayat 23 sampai 24 Yesus sendiri bilang, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu." Seringkali juga orang-orang bilang ya, oh Yesus gak pernah ngomong bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Padahal kalau kita baca firman Tuhan secara masif ya, sering, terus juga detail, saudara akan menemukan clue-clue ini. Yohanes 20 ayat 27 misalnya, Thomas pernah tanya, Thomas kan nggak percaya nih, mana Yesus? Belum melihat Yesus. Kemudian sekali waktu Yesus yang sudah bangkit menunjukkan dirinya. Ayat 27, Yesus bilang, Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihat tanganku. Ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan kamu tidak percaya lagi. Lalu Thomas jawabnya apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus menjawab ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Lihat saudara, Yesus nggak bilang, oh tidak, aku bukan Allah. No, Yesus mengiyahkan, aku Tuhan, aku Allah. Kalau kita lihat juga pengakuan dari Petrus yang kita baca, tadi bilang, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias, dan Yesus sama sekali tidak pernah menentangnya. Karena itu, Yesus adalah Allah. Sehingga dari karakter, dari sifat yang ada dalam diri Yesus, kita bisa mengenal siapa itu Allah. Allah yang maha kuasa ditunjukkan oleh Yesus. Karena Yesus, dia bisa mengampuni dosa. Allah yang maha kasih ditunjukkan dari pribadi Yesus. Allah yang maha kuasa mengadakan mujizat dalam pribadi Yesus. Allah yang maha kudus ditunjukkan ketika Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang yang tidak ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Allah yang adil ditunjukkan ketika Yesus menderita di kayu salib. Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, mungkin selama ini Anda percaya bahwa, oh ya saya tahulah Yesus, tapi saudara bilang, aduh Yesus yang mana? Apakah betul dia Allah? Ya, gimana? Saya nggak tahu. Saudara hari ini lihat kesaksian firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Dia adalah satu pribadi dalam Tritunggal, hakikatnya Allah, yang menyatakan pribadi Allah sesungguhnya. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Allah, maka karyanya dinyatakan dalam diri kita. Yang terakhir, keunikan Yesus bukan hanya dia adalah nubuatan yang digenapi, dia adalah Allah yang jadi manusia, tapi ketika kita merayakan Natal, kita perlu menyadari bahwa Yesus adalah jalan yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, berbeda dengan yang lain ya, saudara. Allah yang lain itu meminta umatnya memberikan sesuatu dulu buat dia. Baru nanti dia beri berkat, beri sesuatu yang lain. Tapi Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia yang diberikan terlebih dahulu oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Saya ingat ada satu cerita, ada anak kecil jatuh ke lubang. Dan dia menangis, dia tidak bisa ditolong.
Orang tuanya mau tolong tapi lubangnya terlalu kecil jadi nggak bisa. Satu kali kemudian ada pemadam kebakaran yang harusnya membantu, dia bilang ini nggak bisa, kalau dikasih tali nggak bisa, semuanya nggak bisa. Tapi saya punya anak saya ini terbiasa untuk ikut latihan pemadam kebakaran, saya mau kasih anak saya ini untuk tolong anak kamu. Karena itu anak ini dikirim untuk diturunkan ke lubang yang sama, dan anak yang kecil ini dia mengambil anak kecil yang lain dan kemudian mereka berdua bisa keluar dari lubang itu dan diselamatkan. Saudara lihat, Allah harus menjelma jadi manusia untuk bisa menyelamatkan manusia. Karena Allah yang kekal, yang maha besar, itu kalau menunjukkan dirinya tanpa ada filter, tanpa dalam rupa manusia, tidak ada yang bisa bertahan. Karena itu, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan hal ini. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan. Firman Tuhan gak bilang, karena begitu besar sedekah saudara, sehingga dia mengaruniakan. Atau karena begitu suci hidup saudara, karena itu dia mengaruniakan. Atau karena begitu pintar saudara, sehingga dia mengaruniakan. Sama sekali enggak, saudara. Dikatakan karena kasih Allah yang begitu besar buat saudara, dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan apa yang harus kita lakukan? Belajar untuk meresponi, saudara. Seringkali kita jadi orang jelimet ya. Ada orang yang bikin perusahaan, dan perusahaan ininya karena dia suka bikin kue, dia buat kue instan siap saji. Cara buatnya itu orang cuman harus perlu buka paket, lalu bahan bumbu yang atau bubuk yang ada di dalam itu tinggal dicampur sama air, dituang dalam nampan, masukin dalam oven. Sebenarnya ini produk luar biasa bagus, saudara. Waktu dijual, gagal. Kenapa? Karena buat orang terlalu mudah. Mereka bilang kayaknya nggak akan enak, begini begitu. Akhirnya resepnya dimodifikasi. Bubuknya tetap sama, ya, tapi ada satu ingredient yang dikeluarkan. Ini adalah bagian protein, saudara. Jadi di paket itu dibilang, nanti kalau mau buat bubuknya harus dicampur telur terlebih dahulu. Jadi kalau kita beli bubuk, harus beli telur, baru kita aduk, ya, diaduk, masukin oven, baru jadi. Ternyata penjualannya jauh lebih meningkat daripada resep yang pertama. Kenapa? Karena people likes to complicate things. Karena mereka bilang, terlalu mudah nih, kayaknya nggak bener deh. Kayaknya nggak masuk akal. Kayaknya salah. Jadi maunya yang agak-agak susah gitu. Saudara tahu di dalam Kristus keselamatan itu mudah. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kayaknya nggak masuk akal ya. Kok kayaknya gampang banget. Kayaknya agama lain susah. Lalu saudara tertarik untuk mencari yang susah. Saya mau bilang, Yesus sudah membayar bagian yang susahnya. Dia sudah mati di atas kayu salib buat kita. Karya keselamatan sudah digenapkan oleh Yesus. Karena itulah dalam kekristenan bukan lagi do, and do. Karena Yesus sudah bilang di atas kayu salib, it is done, saudara. Karena itu tinggal bagian kita. Percaya kepadanya, mengikuti apa yang dia mau. Maukah saudara hari ini berhenti bilang, Allah nggak masuk akal, nggak mungkin, ya terlalu simple. Tapi hari ini kita mau bilang, ya Yesus, kau adalah jalan kebenaran dan hidup. Kau adalah jalan yang tunggal. Aku mau percaya Tuhan sehingga aku bisa bersatu dengan Tuhan, menerima Tuhan, mengikuti Tuhan. Roma 3 ayat 23 sampai 25 bilang, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus yang telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi terlebih dahulu pada masa kesabarannya. Jadi sekali lagi terima Yesus, sadari bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah nubuatan yang digenapi, dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia.
Dan kita kembali ke tokoh kita yang tadi kita baca, Simon Petrus. Ketika Simon Petrus bilang, "Ya, kau adalah Mesias, anak Allah." Apa jawab Yesus? Yesus bilang, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya." Ketika kita affirm apa yang firman Tuhan katakan, kita menerima, meresponi dengan iman seperti yang dilakukan oleh Petrus. Yang pertama, kita melihat hidup kita jadi berubah. Simon artinya adalah ilalang. Ya, jadi mungkin dia ini dinamai seperti itu dan orangnya memang mudah berubah-ubah, gampang diterpa oleh angin. Tapi begitu dia menyatakan Yesus adalah Mesias, dia diubah menjadi Petrus, artinya batu karang yang teguh. Simon yang mudah bergoyang ketika dia menaruh imannya di dalam firman, yaitu di dalam Kristus, dia bisa bertahan bahkan sampai akhir. Kalau saudara, kau menerima Yesus sebagai juru selamat, Mesias, Tuhan dalam hidupmu, saya percaya, saya berdoa, seperti yang diterima oleh Simon, hidup saudara juga jadi berubah. Dan bukan hanya berubah ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ternyata seperti Simon, hidupnya jadi terarah. Petrus menemukan panggilannya bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi dia menjadi penjala manusia. Maukah saudara mengalami pengalaman seperti Petrus ini? Dengan cara apa? Mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Banyak orang pada zaman itu tahu Yesus, tapi hanya mereka yang mengerti keunikan Yesus secara benar, meresponi dengan tepat, mereka jadi orang-orang yang berubah. Lihat keistimewaan pribadi Yesus yang kita rayakan. Dia nubuatan yang digenapi, Allah yang jadi manusia, jalan yang tunggal kepada Bapa. Terlebih daripada mengetahui tentang hal-hal ini, mari seperti Petrus. Dia terima, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kiranya ayat di Lukas 2 ayat 10 ini kita terima dalam hati kita percaya, kita yakin bahwa ini adalah kabar sukacita. Saya tutup dengan ayat ini, Lukas 2 ayat 10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang membuat kita bersukacita bukan dekorasi Natal, bukan sales, bukan Christmas Day dengan pohonnya di Rockefeller yang bagus. No, tetapi yang memberikan kita kesukaan besar bagi seluruh bangsa adalah kenyataan bahwa telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kiranya firman ini menguatkan saudara untuk meyakinkan, aku merayakan Natal tidak seperti orang-orang yang lain, tapi aku merayakan Natal with Christ in the center, menaruh Yesus sebagai tokoh yang utama. Dan kiranya ketika kita meresponi ini, kita benar-benar mengalami hidup yang berubah. Izinkan saya menutup firman ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh merayakan Natal. Biarkan kami merayakan Christmas with Christ in it. Dengan Kristus di dalamnya. Ampunilah Tuhan kalau mungkin selama ini kami merayakan Natal mengganti Christ dengan X, tokoh yang kami tidak kenal. Tapi biarlah dengan perenungan firman Tuhan hari ini, mata hati kami dibukakan. Mata rohani kami dicerahkan Tuhan untuk melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang unik. Ketika engkau lahir, nubuatan digenapi. Ketika engkau lahir, ada jalan selamat karena Allah jadi manusia. Ketika engkau lahir, jalan kembali kepada Bapa terbuka. Dan biarlah kami meresponi itu Tuhan. Sehingga kami tahu kesukaan yang besar saat Natal kami terima bukan karena hal-hal yang sifatnya sementara, tapi karena hal yang bersifat kekal. Biarlah Tuhan perayaan Natal yang kami akan rayakan sebentar lagi mengubahkan hati kami untuk kembali melihat Kristus. Sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami diarahkan. Dan kami mengucap syukur untuk
berkat Tuhan yang kami terima di hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap jemaat dari BMC, terutama di New York, untuk juga Pak Pendeta Yongki, Ibu, dan juga semua tim pastoral yang ada, untuk semua keluarga. Tuhan, biarlah damai sukacita Natal kami rasakan dan nikmati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.